Tentu tidak asing buat kita bahwasanya seorang laki-laki misal menikah di umur 30 tahun atau 35 tahun atau lebih dari itu, seorang wanita misalnya menikah di umur 20, 25 atau lebih dari itu, semua ini masing-masing sudah terbiasa dengan pola-pola tertentu. Pola makan, pola fikir, pola tidur. Dan pada saat bersatu dalam rumah tangga, pasti akan ada gesekan-gesekan. Mau nggak mau gitu ya. Oleh karena itu, kita butuh kiat-kiat untuk mempertahankan rumah tangga dan memperbaikinya. Nah, yang paling dasar sekali adalah bagaimana kita niatkan dulu pernikahan kita itu sebagai ibadah. Supaya betul-betul kita mengejar pahalanya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya saya sebagai suami dan istri saya misalnya, masing-masing meniatkan ibadah. Maka di benak saya adalah bagaimana saya mengejar pahala yang maksimal dari istri saya. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan coba memenuhi kebutuhannya, saya akan melindungi, saya akan bahagiakan, saya juga akan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Semua itu akan terjadi kalau orang niatnya ibadah. Begitu juga istri saya pasti otomatis kalau dia niat ibadah, dia akan memenuhi bagaimana bisa membahagiakan saya, memenuhi kebutuhan saya, dan segala macam hal. Semua itu akan terjadi persaingan positif. Bagaimana suami istri ini saling mengejar pahala dan surga dari pasangannya. Itu hanya bisa terjadi kalau diniatkan ibadah. Jadi siapapun yang dari awal menikah hanya sekedar suka, hanya sekedar faktor umur, hanya sekedar karena nggak enak sama lingkungan atau ekonomi atau politik atau apa saja, harusnya diubah niatnya. Karena memang Nabi SAW mengatakan an-nikah sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, perintahku. Artinya perintah Allah juga, gitu kan? Maka siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Kapan kita niat ibadah maka berbeda. Ini sering kami kasih contoh di pengajian-pengajian kami. Kalau orang pergi haji misalnya, si A sama si B, dua-duanya pergi haji. Kita tahu biaya haji itu besar, jaraknya jauh. Kita harus meninggalkan aktivitas kita sehari-hari. Belum lagi di sana mungkin menghadapi cuaca yang panas dan beberapa hari kita tinggal di kemah gitu ya, untuk jumroh misalnya dan segala macam hal suka dukanya haji. Kalau orang niat ibadah maka semua itu tidak akan mengganggu dia. Terbukti kalau dia pulang ditanya mau haji lagi pasti jawabannya iya. Tidak mengganggu bagi dia karena dia menikmati dukanya pun, capeknya, letihnya, pengorbanan itu dia tahu ada pahalanya. Dan kalau si B misalnya, dia haji tapi dia niat bukan ibadah. Dia hanya yang penting, ya udah teman-temannya tahu dia pergi haji lah. Atau dia mengejar status haji atau hajjahnya. Maka orang seperti ini kalau pulang haji ditanya mau haji lagi, jawabannya pasti sudah deh cukup sekali aja. Nah, ini perbedaannya. Ini kita tarik dalam masalah rumah tangga tadi. Jadi kalau orang hanya sekedar suka, satu waktu bisa berubah rasa sukanya. Kalau orang misalnya suka hanya karena fisik, dengan berjalannya faktor umur misalnya, atau ada Allah uji dengan penyakit, maka akan berubah semuanya. Faktor ekonomi, ekonominya berkurang, maka bisa saja berubah juga hubungannya dan segala macam hal. Tapi kalau karena ibadah, kita temukan ada suami atau istri sangat tetap setia dengan pasangannya walaupun sakit, walaupun ada terjadi perubahan fisik atau turun ekonominya, karena niatnya ibadah. Nah, ini dulu yang kita fahami baik-baik. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita siap untuk mengupgrade diri kita kepada kualitas pasangan yang lebih baik. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu misal suaminya, ibu-ibu suaminya dari sisi kebersihan, salah satu substansial kehidupan, misal sisi kebersihan dia dari angka 1 sampai 10 dia di 8. Sementara ibu di 6. Ibu nggak boleh egois mengatakan sudahlah saya begini, terserah terima atau nggak terima, kalau nggak cocok cerai saja. Itu kebodohan namanya. Harusnya kita nggak boleh egois dalam masalah seperti ini. Siapa yang lebih baik kualitasnya, yang kurang harus siap upgrade. Kita balik sama kasusnya. Misalnya sang istri yang level 8, suaminya level 6. Harusnya suaminya bisa menerima bagaimana dia mengupgrade diri ke pasangannya, level pasangannya, sehingga mereka akan bersama-sama nanti sejalan, ya, sepadan dari sisi kebersihan. Begitu semuanya. Misalnya pemahaman tentang agama, misalnya tentang masalah keramah tamahan, misalnya dalam masalah pergaulan biologis, kita nggak boleh egois. Banyak rumah tangga rusak karena egonya.
Enggak, saya nggak mau. Saya mau begini aja. Terserah mau terima atau tidak. Ribut hanya karena masalah-masalah teknis. Padahal sebenarnya ini keliru. Ya. Rumah tangga yang akan langgeng itu kalau dia selalu siap mengupgrade dirinya. Selain poin pertama tadi, dia niatkan ibadah. Jadi kita bisa tarik dalam semua substansial kehidupan kita, ya, kebersihan, ya, keramah tamahan, ya, pergaulan biologis, ya, pelayanan, ya, pengorbanan. Siapapun di antara kita suami istri yang pasangannya lebih baik, dia berusaha mengupgrade dirinya. Dan harus bisa berubah, nggak boleh tidak. Kalau orang biasanya habis mandi, main taruh sembarangan handuk di ranjang, nggak mau tahu, ya, nanti pasangannya ingatkan lagi, ya sudah dianggap itu biasa aja. Ini keliru. Harusnya dia bisa mau gitu. Sampai pada hal-hal yang detail pun, masalah biologis, misalnya masalah wangi, penataan pakaian, tutur kata dan segala macam, semua ini harus betul-betul dengan baik. Itu yang kedua. Ini saya ringkaskan poin-poin mungkin dari 40 kiat yang kami buat khusus pelatihan untuk mempertahankan rumah tangga. Saya ringkaskan di poin-poin ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah niatkan ibadah, maka sudah aman karena kita akan dapat pahala. Dan perlu digarisbawahi, kalau orang puasa, maka mulai azan subuh sampai azan maghrib kita berada di bahtera pahala puasa. Ya, misalnya Bapak Ibu duduk, ngobrol, jalan, tapi bulan Ramadan, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib, tetap pahala puasanya jalan. Walaupun kita duduk, walaupun kita tidur, gitu ya, kita berada di bahtera pahala puasa. Ini besar sekali, belasan jam pahala jalan terus. Apalagi kalau Bapak Ibu tambah dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan sedekah, dengan buka puasain orang, maka lebih banyak lagi pahala puasanya. Nah, rumah tangga itu orang kalau menikah karena ibadah, dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal, itu pahalanya jalan terus. Hanya status suami atau status istri, hanya status ayah ataupun ibu. Nah, tapi diniatkan ibadah dulu. Baru yang kedua tadi, bagaimana kita siap mengupgrade diri kita, gitu ya. Mengupgrade diri kita kepada hal yang lebih baik yang kita lihat dari pasangan kita. Nggak boleh kita egois. Yang ketiga, kita harus tahu salah satu target pernikahan adalah luasnya hubungan. Luasnya hubungan. Bapak Ibu bukan hanya nikah dengan pasangannya, tetapi dia punya keluarga. Bahkan ada status keluarganya yang tidak bisa dihapus, ya, dari pasangan kita, seperti orang tuanya misalnya. Jadi kalau ada orang cemburu buta, cemburu sama mertuanya, cemburu sama iparnya, ini betul-betul salah tempat. Gimana caranya kita menghapus status orang tua pasangan kita? Gimana caranya kita hapus status saudaranya? Bukankah ada sebagian kadang-kadang perempuan mengatakan pada suaminya, pilih saya atau ibumu? Tentu saja dia akan pilih ibunya. Gak mungkin dia akan dahulukan wanita asing gitu ya. Ini kadang-kadang keliru. Siapapun wanita yang coba membuat suaminya durhaka pada ibunya, dipastikan Allah akan memberikan dia anak yang durhaka dengan dia. Itu akan balasan sama, ya. Ini banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang masalah balasan itu akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ibu dan bapak ramah dengan seseorang hari ini, besok kita diramahi. Kita sakit menjenguk orang, besok kita akan dijenguk. Hari ini kita bantu orang, besok kita akan dibantu. Hari ini kita jahat sama orang, ghibah, fitnah, gunjing, itu pasti akan dibalas hal yang sama. Jadi akan datang balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ya, itu jelas sekali. Oleh karena itu kami biasa sebutkan, bahkan satu pertemuan daurah itu sekitar 3 hari, kami membahas tentang apa itu cemburu sebenarnya dan kapan dia boleh. Dia sebuah potensi dalam diri seseorang, tapi harus dikontrol, Bapak Ibu sekalian. Harus dikontrol. Nggak boleh tidak. Dia boleh orang cemburu buta. Cemburu itu batasannya dalam agama hanya kalau terjadi pelanggaran agama saja. Nggak boleh yang lain. Misal contoh pasangan berzina, selingkuh, itu boleh Bapak Ibu cemburu. Tapi cemburunya karena dia melanggar agama. Itu benar. Tapi kalau cemburu sama mertua, ya, cemburu sama ipar, ada orang cemburu sama anaknya sendiri. Ya. Ada di antara kerabat kami gitu, kalau suaminya datang, anak-anaknya pada ngumpul, oh kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya tidak. Nah ini terus anaknya siapa? Gimana caranya sama anaknya pun cemburu? Dan orang kalau biarkan cemburu itu, potensi yang ada dalam diri kita tidak pada hal yang di batasan tadi pelanggaran agama saja, maka pasti akan buta dia, liar sekali. Sampai akhirnya pasangannya berdiri di tiang, satu tiang di mall misalnya, dia akan bilang, kamu pasti punya kenangan di tiang itu. Kenapa kamu berdiri di situ? Ada saja, ya. Akhirnya hidupnya nggak tenang, ya. Hidupnya nggak tenang, semuanya dicemburuin.
Suaminya keluar, dia nggak tenang di rumah, pasti dia buat ini dan itu. Atau suami pula keluar dari rumah, dia cemburu buta, akhirnya rumahnya pun dicurigain istrinya di rumah. Kemana-mana keluar harus dimata-matain. Ini semua efek daripada kecemburuan yang salah. Coba Bapak Ibu kalau mau hidup tenang, cemburu hanya pada pelanggaran agama. Ya, makanya pernah ada sahabat, dia pulang ke rumah, istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Lalu dia nggak tahu harus buat apa. Dia langsung lapor ke Nabi. Waktu itu Nabi masih hidup. Ya Rasulullah, begini terjadi. Maka sebelum Nabi jawab, ada satu sahabat namanya Sa'ad. Sa'ad radhiyallahu anhu langsung mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada keluarga saya, maksudnya istrinya berbuat selingkuh begitu, berzina sama laki-laki lain, saya akan bunuh, hukum mati. Karena orang kalau sudah menikah berzina itu dihukum rajam. Nah, maka Nabi SAW bilang, kalian lihat nggak cemburunya Sa'ad? Tuh lihat bagaimana dia cemburu karena agama Allah dilanggar, kok sudah punya pasangan masih berzina, maka aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Nabi bilang begitu. Kenapa Nabi cemburu? Maksudnya Nabi sudah ajarin, buatlah 1, 2, 3, 4, 5, sholat, puasa, zikir, bakti sama orang tua, ujungnya masuk surga. Surga itu begini loh, dirincikan. Tapi iblis datang dan menggoda, buatlah ini, riba, mencuri, membunuh, menggibah misalnya, ujungnya neraka. Kok masih dipilih iblis? Maka Nabi SAW cemburu kalau kita buat dosa. Karena kita seakan-akan lebih memilih iblis daripada beliau. Lalu apa kata Nabi SAW? Dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan Sa'ad. Nah, kecemburuannya ada batasannya di situ. Jadi Bapak Ibu kalau mau tenang, kontrol masalah ini. Ya, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Ini poin yang keberapa? Hah? Dicatat gak ini? Sayang banget kalau cuma angin lalu ini. Oke, ulangi dulu. Yang pertama apa? Yang catat deh. Ibadah. Yang kedua? Upgrade diri. Yang ketiga? Ya? Iya, kita harus paham dengan pernikahan berarti hubungan kita makin luas, yaitu dengan keluarganya pasangan, sehingga nggak boleh kita cemburu buta, ya. Tapi ipar saya Ustaz cerewet, ya itu resiko kita nikah sama saudaranya. Mertua saya suka ikut campur, ya itu resikonya. Ya, ada saja tantangan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Mimpi orang kalau dalam kehidupan ini kemudian tidak ada gangguan, itu sama sekali itu nggak masuk akal. Siapa di antara kita yang tidak pernah diganggu oleh orang lain? Itu sudah Rasulullah aja diganggu oleh orang, gitu kan? Tapi itu pernak-pernik kehidupan. Disitulah kita dapat pahala sabar, ya. Itu kita dapat pahala sabar. Kita tinggal coba berusaha memecahkannya dengan cara berdoa kepada Allah agar diperbaiki keadaan. Kemudian kita juga coba menunjukkan sesuatu yang lebih baik, ya. Walaupun orang misalnya hasad atau apalagi, kita tetap baik dengan dia. Maka perbuatan baik itu akan menghilangkan perbuatan buruk. Pasti itu, secara otomatis. Manusia bisa menilainya gitu ya. Berapa banyak orang dapat hidayah justru karena kebaikan kita. Yang keempat, tidak boleh melibatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali ahlinya saja. Jadi nggak boleh Bapak Ibu punya masalah apapun, cerita sama semua orang. Yang lucunya kadang-kadang dia bilang sama temannya, saya mau cerita ya masalah suami saya, tapi jangan cerita sama orang ya. Tapi semua orang begitu. Jadi akhirnya semua orang tahu masalah dia. Teman kantornya tahu, teman bisnisnya tahu, pegawainya tahu, pembantunya tahu, supir tahu. Ini apa yang dibilang jangan cerita sama orang? Kan gitu. Jadi nggak benar. Terus gimana Ustaz caranya? Bicara hanya sama ahlinya. Itu pun konsultasi. Masalah agama hanya pada ustaz atau ustazah. Ya. Masalah penyakit hanya kepada dokter. Dan itu konsultasi. Gimana konsultasi? Ustaz, suami saya ucapin kalimat talak dalam keadaan emosi jatuh nggak? Itu konsultasi. Jadi nggak usah bilang, Ustaz saya mau cerita dulu. Saya sebenarnya sih sudah 7 tahun nikah, saya nggak ada apa-apa. Ceritalah panjang lebar, pernah pergi ke Bali, pergi ke umroh, pergi segala macam. Ujungnya cuman tanya, suami saya ucapin tolak jatuh nggak? Kenapa nggak to the point aja? Begitu juga sama dokter, konsultasi. Dok, saya sudah 5 hari sakit kepala, apa obatnya? Itu konsultasi. Gak usah cerita, dok saya sebenarnya dari bulan lalu gak sakit-sakit sih. Terus panjang ceritanya sana sini, gak ada gunanya. Memakan waktu orang, masih banyak pasien lain yang antri. Tapi Ustaz saya butuh ungkapin unek-unek saya. Itu hanya kepada Allah. Curhat itu hanya kepada Tuhan kita Allah. Wudu, sholat, Bapak Ibu, sujud jangan angkat kepala saat sudah tuangkan semua. Ya Allah, saya sakit hati, ya Allah, saya begini. Ungkapin semua. Karena kalau kita sedang ada nikmat yang ciptakan kita Allah,
yang bisa pertahankan hanya Allah, yang memberi kita Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah, ya. Kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian Allah, yang bisa mengangkatnya hanya Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tuangkan semua pada Allah, itu yang benar. Jadi biarkan kita jalan di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tahu kalau kita punya masalah. Orang tahunya kita senang-senang saja. Ya, karena orang yang memungkiri tentang ujian Allah, Allah uji dia penyakit, semua orang disampaikan, dia seperti mengeluhkan Tuhannya sebenarnya. Ini lihat Allah uji saya dengan flu nih, satu semua orang disampaikan. Baik, datang ke ahlinya saja, dokter, dok saya flu, tolong kasih obat. Udah. Ada orang lain tanya, lagi flu ya bu? Iya alhamdulillah, saya sudah 1 tahun sehat, sekarang Allah lagi uji saya. Gak apa-apa, cari pahala sabar gitu ya, gak usah semuanya dikeluhkan. Maka ini poin-poin penting. Yang kelima, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam arti kata betul-betul membaca ya doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu artinya dalam sekali ya. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami. Maknanya adalah kebahagiaan buat kami. Setiap kami lihat, setiap ngobrol, setiap apa saja, semuanya kami senang gitu ya. Dan jadikan kami pemimpin orang-orang beriman. Ulang-ulangi doa itu. Kalau nggak hafal ya sudah, baca doa apa yang Bapak Ibu hafal, tapi selalu berdoa, ya Allah bahagiakan, ya Allah berikan ini, berikan itu. Kita tahu pasangan kita punya kekurangan, ya Allah sempurnakan kekurangan dia itu, buat dia berubah. Minta sama Allah. Allah akan bisa mengubah semuanya gitu ya. Allah bisa memperbaiki semuanya, Allah bisa menyempurnakan semuanya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, selalu gotong royong dan kerjasama yang baik, tapi tidak membebankan pasangan. Nah, ini yang jadi bahasan kita pada hari ini. Ya, bagaimana kita gotong royong dengan pasangan, maksudnya kerjasama lah. Misal contoh, ada suami lagi lowong dia, pas lagi cuti, kemudian hari itu istrinya mau masakin masakan yang enak misalnya, dan dia punya waktu, dia bisa datang temanin istrinya. Mungkin istrinya lagi masak apa di dapur, dia bisa ikut. Mungkin istrinya lagi ngurus anak, anaknya ada 2, mungkin lagi repot, dia juga ikut partisipasi. Nah, ini salah satu hal yang bisa dibangun dalam rumah tangga. Tapi jangan bebankan pasangan yang bukan kewajiban dia ya. Karena itu bukan kewajiban suami. Kewajiban istri adalah memang merawat rumah dan anak-anak yang dikasih. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, dan para wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya, dia bertanggung jawab terhadap rumah dan harta suami. Dan riwayat lain, anak-anak dan harta suami. Jadi setiap jengkar rumah itu tanggung jawab ibu. Ibu nggak boleh bilang kalau suami tanya, mana charger saya? Oh nggak tahu. Mana barang saya ini? Saya nggak tahu. Semuanya nggak tahu. Akhirnya mbaknya dimarahin atau ART-nya dimarahin. Padahal sebenarnya dia yang bertanggung jawab. Ini nggak benar, dia. Mana makanan saya? Oh yang nggak tahu. Terus kemudian pembantu lagi yang urus. Bukan kita nggak boleh pakai jasa pembantu, tapi ibu yang harus bisa memanage itu. Dia hanya membantu, tapi ibulah yang menemanin. Jangan ibu sibuk di luar, terus suami yang layanin adalah pembantunya. Jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di rumah, baru marah. Ini nggak benar, dia. Nah, sama juga dengan suami, sama halnya. Nah, ini bekerja sama dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini poin penting juga ya. Tentu masih ada kiat-kiat yang lain, diantaranya nanti akan kita bahas juga, itu tentang masalah bagaimana kita hidupkan rumah dengan keceriaan dan canda. Ya, itu nanti ada di nasihat nomor 23. Kita sekarang akan bahas nasihat 22 dan 23 ya. Ini bisa kita masukkan ke kiat nomor 7 sebenarnya untuk mempertahankan rumah tangga. Jadi jadikan kehidupan suami istri itu semuanya ceria, semuanya candaan, gak usah serius. Makanya gak usah ikutin dengan kecurigaan, ya, sangka buruk. Itu buang semua, itu waswas syaitan. Ya, bagaimana kita ubah suasana menjadi ceria dan baik dengan diisi dengan candaan-candaan yang halal, gitu ya. Ini nanti akan kita jelaskan insya Allah di nasihat ke-23 ya. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, beberapa akhlak di rumah. Nasihat 21 dari awal kita belajar, dan ini nasihat pertama di dalam beberapa akhlak di rumah di halaman 77 ya. Kita sudah pernah jelaskan mentradisikan pergaulan baik atau keramah tamahan di rumah. Biasa mengatur intonasi suara, kelembutan jamaan tangan ya, membangunkan, mengajak istirahat dan segala macam harus dengan kesantunan.
Saya ingat betul ada teman saya, beliau dosen di Ummul Qura di Mekah, dan kebetulan sempat bertugas 4 tahun di Indonesia. Di salah satu kampus waktu itu di kota Makassar, saya masih tinggal di sana. Jadi karena saya lihat dia orang asing, saya kenalan, kemudian jadi sahabat dekat saya. Dan hampir setiap saat dia kalau butuh apa-apa, saya bilang butuh apa-apa silakan. Karena dia orang asing supaya saya bisa bantu. Setelah 2 tahun kalau nggak salah, dia di Indonesia, dia nikah sama orang kita. Subhanallah, orang ini saya tahu, faham benar agama. 2 bulan menikah, cerai. Saya terus datang, lalu saya baru mau tanya, saya dengar ada berita begini. Dia bilang, iya saya bercerai. Belum saya ngomong dia sudah bilang, Khalid, semua dalil yang kau mau sampaikan saya sudah tahu. Ya, karena saya pasti nasihatin dia supaya sabar gitu ya. Coba dulu ini, coba dulu itu. Dia bilang saya sudah tahu. Baik, tapi kalau kamu mau dengar kenapa saya ceraikan, saya akan sampaikan. Saya bilang baik silakan. Dia bilang, sebagaimana kau tahu saya seorang dosen. Saya pergi ke kampus jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Tapi saya waktu nikah ini saya berharap saya lebih bisa ditemanin dan segala macam. Tapi saya kaget, saya ini menikah seperti sama bukan seorang istri, tapi seorang polisi yang mengawasi saya. Saya telat sedikit pulang dari kampus, jam 5, 5.15, jam 5 selesai ngajar. Biasanya 5,5 jam, 40 menit baru sampai di rumah. Telat sedikit, begitu buka pintu, mukanya sudah cemberut. Tangannya di pinggang, ini baru nikah 2 bulan. Terus selalu kata-katanya kasar, kenapa terlambat, kemana saja, apa kok ada kenalan lain, dan segala macam hal curiga. Padahal ini baru nikah 2 bulan. Dia bilang sama saya laluin itu. Ini kejadian nyata, dia ngomong sama saya sendiri. Kemudian dia bilang, saya sebagai dosen selalu susun materi, dan saya sudah sampaikan sebelum nikah, kalau saya ini dosen, saya harus susun materi. Jadi kalau sudah jam 9 malam, habis makan malam, terus kemudian saya lagi susun materi sampai jam 10 biasanya. Itu istri sudah berdiri di depan pintu, tangannya di pinggang, ayo tidur, udah malam. Dia seperti manggil saya anak kecil. Ya. Dan sekian banyak sikap-sikap dia yang saya sudah nasihatin baik-baik. Jangan begitu caranya, harusnya seperti ini sama suami. Dia nasihat, tidak mau dengar. Pokoknya ngotot dan bahasanya adalah, kalau nggak bisa terima ya sudah cerai saja. Akhirnya dia bilang, saya lepas. Saya nggak mungkin membuat PR dalam hidup saya selalu terganggu. Saya harap orang ini datang justru memenuhi dan menyempurnakan kehidupan saya. Itu contohnya ya. Nah ini di poin yang pertama yang nasihat 21 dari awal kita belajar. Ya, karena buku ini bagi yang baru ikut, orang yang sudah ikut dari awal sudah tahu yang kalau baru ikut, ini kan ada judulnya 40 nasihat. Jadi dia ada di dalam buku ini sub-bahasan gitu ya. Nah kita sekarang berada di halaman 77, sub-bahasan kita adalah beberapa akhlak di rumah. Di situ ditulis nasihat ke-21. Ini secara urutan dari awam. Tetapi di bahasan sub ini dia baru nasihat pertama, yaitu keramah tamahan dalam rumah tangga. Nah sekarang kita akan masuk masalah tadi saya bilang salah satu kiat mempertahankan rumah tangga adalah saling gotong royong, saling membantu ya pasangannya, bukan membiarkan dia dengan pekerjaannya sendiri. Tentu jangan menjadikannya sebagai kewajiban. Misalnya kita ngambek kalau pasangan kita nggak bantu kita, padahal sebenarnya bukan kewajiban dia. Tapi ketulusan hati dari dia bagaimana dia coba untuk membantu kita. Nah itu